المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يهتف فقد لقوت. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب دلنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah المعز من أطاعه واتقى المذل من خالف أمره وعصاه المجيب دعوة الداعي إذا دعا والهادي من توجه إليه واستهداه المحقق رجاء من صدق في معاملته ورجاه ومن ترك لأجله أعطاه فوق ما يتمناه ومن توكل عليه كفاه فسبحانه من إله تفرد بكماله وبقاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وآواه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فقد فاز من أطاعه واتقاه وخسر وخاب من كفر به وعصاه. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita kelak pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bekal yang terbaik ketika kita kelak pulang menghadap Allah tidak lain adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita bersama. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa hari ini kita telah berada di bulan suci Ramadan pada hari yang ke-21. Itu artinya kita berada di 10 di penghujung bulan Ramadan, yang mana di 10 yang akhir ini dikatakan sebagai itkum minan nar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah ibadah, di dalamnya ada ibadah yang sangat spesial yaitu ibadah puasa Ramadan, dan setiap umat Islam yang akil balik wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi, bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ini masih bergantung antara langit dan bumi, wala yurfa'u ilallah, dan tidak akan diangkat kepada Allah atau tidak dilaporkan kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Apa maknanya ini para jamaah? Bahwa akhir Ramadan, akhir puasa kita itu ditutup dengan zakat fitrah. Maknanya tidak lain adalah bahwa salah satu hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3 hikmah. Yang pertama para jamaah, hikmahnya tidak lain adalah sebagai bentuk totalitas kecintaan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat Islam, baik akil balik anak-anak yang hidup ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri di pagi harinya, disitulah dia wajibkan untuk melaksanakan ibadah disebut dengan zakat fitrah. Karena dalam terminologi agama zakat itu ada 2 para jamaah. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, zakat diri kita sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat itu akil balik. Selama dia menghirup udara ketika terbenam matahari ketika Ramadan, akhir Ramadan, dan menjelang sholat Idul Fitri di pagi harinya, dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang mampu. Yang kedua adalah namanya zakat mal, yaitu zakat untuk harta kita yang mencapai 1 nisab dan dimiliki selama 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ada zakat perdagangan, zakat pertanian, ada zakat zakat rikas, zakat emas, zakat profesi, dan lain sebagainya. Maka salah satu hikmah yang saya sampaikan tadi adalah sebagai bentuk totalitas kita kepada Allah, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Maka masih ada waktu ini para jamaah untuk kita persiapkan diri untuk kita menutup akhir Ramadan ini dengan menunaikan zakat fitrah. Yang kedua, hikmah daripada kita berzakat fitrah itu tidak lain adalah untuk mensucikan, membersihkan dari penyakit hati kita. Dari penyakit apa? Penyakit bakhil dan kikir. Kita tahu bahwa ibadah zakat ini ibadah yang memang kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain, berbagi, memberikan empati kepada orang lain. Maka kalau ada orang yang rajin zakat, rajin beribadah kok masih bakhil dan kikir, itu masih tidak ada efek ataupun masih ada yang konslet dengan ibadahnya itu para jamaah. Maka hikmah yang kedua ini tidak lain adalah untuk mensucikan dari penyakit-penyakit kita berupa penyakit bakhil dan kikir. Yang ketiga, hikmah kita melakukan zakat fitrah tidak lain adalah dengan berzakat fitrah ini menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah selama ini kepada kita bersama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya para jamaah. Maka hikmah yang ketiga ini tidak lain adalah menanamkan pada diri kita tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita bersama. Inilah 3 hikmah mengapa kita harus melakukan zakat fitrah para jamaah. Dan tentunya berapa ukuran zakat fitrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamr. Rasulullah mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan zakat fitrah sebanyak sok dari kurma dan gandum. 1 sok itu kalau dikonversi dalam hitungan kilo, karena sok itu kan takaran berupa takaran kalau sok, bukan kilogram. Maka kalau dikonversi ke kilogram, kira-kira ada yang berpendapat 2,6, 2,7 dan sampai 3 kilogram. Indah Syafi'i sampai 2,6 dan mayoritas ada sebagian juga yang berpendapat 2,7. Tapi kalau kita ingin berikhtiyat, berhati-hati supaya lebih afdol, maka pemerintah melalui edaran-edarannya
Basnas baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun pusat, dan juga Kementerian Agama menganjurkan untuk ikhtiyat 3 kg untuk zakat fitrah. Seandainya menggunakan yang 2,6 bisa, cuman itu yang afdol adalah 3 kilogram. Kalau dikonversi kepada kepada kilogram dalam rangka menghindari perbedaan itu, maka lebih baik kita berzakat dengan ukuran 3 kilogram. Dan itu ukuran sok seperti itu para jamaah. Maka mari senyampang kita di bulan suci Ramadan ini, bukan hanya zakat fitrah yang kita keluarkan, tapi zakat-zakat harta kita yang lain. Kalau memang itu mencapai 1 nisab, maka wajib untuk kita keluarkan para jamaah. Karena apa? Dalam Al-Quran di dalam surah Ad-Dariyat disebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, bahwa di dalam harta kita ini, harta yang sudah mencapai 1 nisab, di situ ada hak para fakir miskin yang harus kita keluarkan melalui zakat, infak dan sedekahnya. Maka oleh karenanya para jamaah, di dalam momentum Ramadan ini, Ramadan bukan hanya syahrus syam, tapi juga syahrus zakah was sedekah, bulan di mana kita dimotivasi untuk senantiasa mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Sehingga tidak heran kalau bulan Ramadan banyak orang yang berbagi-bagi takjil di pinggir jalan dan lain sebagainya, bersedekah, itu dalam rangka untuk meraih keberkahan dan keutamaan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita bersama, dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, utamanya ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam, wallahu yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun, wa idza quri'a alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la raqib yang fi man jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil qurar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa ati'u fa inna ta'atahu aqamu aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa radhiyallahu an ashabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sayyid ashabina ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma izz wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma kim 'alal jihad wa qum ahla syirki wal fasadi wal 'inad wa ansur rahmataka 'alal ibadi ya man lahud dunya wal akhirati wa ilaihil ma'ad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat ya rabba bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutiikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.